Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di acara saya ya, ini sahabat-sahabatku. Ini yang saya sampaikan itu tentang apa? Tentang yang agak menarik ya. Kita harus bisa menjaga suatu kebersamaan satu sama yang lain tentunya seperti itu. Jadi temanya membangun kecerdasan spiritual dan kebersamaan yang erat gitu sahabat-sahabatku sekarang. Ya sekarang tentunya kita harus meyakini apa yang kita lakukan tiap hari. Tentunya nggak lepas namanya dengan suatu hubungan ya satu sama yang lain gitu. Kalau kita bisa mencermati itu, tentunya kita tuh membangun kepercayaan satu sama yang lain tentunya untuk mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik ke depan, peningkatan seperti itu. Tentunya kerja bisnis sama orang lain, komunikasi kita harus jaga juga. Jadi nggak merasa pinter, hidup itu jangan merasa pinter, tapi merasa apa adanya, tapi ada kualitas isinya yang ada seperti itu. Kalau kita merasa pinter berarti kita tuh nggak ada apa-apanya kan seperti itu. Jadi apa adanya mengalir gitu. Jadi nggak merasa pinter, nggak merasa sakti ya apa adanya. Jadi orang Jawa kan didoyo tanpa aji, sakti tanpa kekuatan gitu. Sahabat, jadi hidup itu harus kan selalu saling mengasihi satu sama yang lain gitu, untuk meningkatkan kesadaran diri kita sendiri supaya baik dan juga bisa melakukan hubungan satu sama yang lain juga, saling tolong menolong. Dan tentunya kalau seperti spiritual kita lakukan, tentunya kalau dengan doa ya, doa yang kuat, kita menimbulkan suatu keyakinan yang kuat juga gitu. Apa yang kita lakukan insya Allah juga baik. Kenapa? Kita meyakini dulu apa yang kita lakukan seperti itu sahabat-sahabat. Jadi, kita harus punya motivasi diri yang kuat untuk meningkatkan hasil-hasil yang kuat ke depannya seperti itu. Jadi kita melakukan spiritual juga oke, melakukan yang nyata juga oke, pengetahuan umumnya juga bisa, harus seperti itu, harus ada keseimbangan juga. Jadi nggak terlalu mistis terus, enggak gitu. Jadi kita harus pakai logika juga, memprediksi apapun juga harus pakai logikanya juga. Spiritual kita juga jalan, logika kita juga jalan, harus ada keseimbangan gitu. Itu apa yang saya sampaikan, semoga banyak manfaatnya seperti itu ya. Jadi real pemikiran kita, jadi nggak mau merasa akunya gini-gini, enggak. Jadi yang santai tapi kita sabar dan bisa mengayomi satu sama yang lain seperti itu. Itulah jiwa spiritual. Spiritual yang kuat itu kan bisa mumpuni, bisa mengabdi dan menerawang juga hal yang biasa kan gitu. Jadi nggak merasa akunya tinggi ya, merasa akunya pintar enggak. Jadi seperti ilmu padi itu, semakin berisi semakin merundukkan gitu. Itu apa yang sering saya alami. Jadi namanya tamu apapun sering ngadepi tamu dengan baik, dengan kemampuan apa yang ada. Kalau kita nggak bisa ngomong nggak bisa, sesuai itu. Seperti saya lah, saya tuh kalau membuat video ya natural ya alami, jadi udah nggak membutuhkan editan, settingan berlebihan juga ya padanya seperti ini kalau buat video saya. Jadi baik pun enggak, yang sedang-sedang aja, yang penting pemirsa teman-teman bisa menyimak dengan baik kan seperti itu yang dipentingkan kan begitu. Penting isinya ya begitu, isi yang apa adanya, apa yang disampaikan seperti ini. Jadi kita harus saling belajar satu sama yang lain ya, saling mengisi. Entah itu tentang spiritual pun juga oke gitu. Jadi contoh kayak saya sendiri kan ini di lingkungan dalam rumah ya, rumah tempat praktek saya ya. Ini coba saya tuh di luar, mungkin di luar atau di pohon besar, saya menyampaikan juga berbeda. Oh ini pohon besar ini yang nunggunya ini ada pusakanya, nanti tahu seperti itu unsur energinya bagaimana seperti itu. Itu kan kalau kita tuh melihat dari segi lingkungan kita mana yang kita singgahi sekarang seperti itu, harus kita tahu. Kalau satu di kantor panggil orang untuk usaha, harus tahu manajemennya bagaimana. Jadi membuat suatu sistem motivasi tentang perusahaan supaya berjalan bagaimana itu juga. Jadi tahu di mana tempat kita berada, memberikan suatu dorong-dorongan sesuai apa yang diinginkan. Jadi lihat tempatnya dulu. Kalau tempat seperti ini ya kita bicara cara logika juga, penyampaian cara rasional juga, tapi logika juga.
Kalau saya tempatnya mungkin di tempat-tempat yang angker mungkin berbeda lagi apa yang saya sampaikan kan gitu. Mungkin silsilahnya, mungkin cara mistisnya bagaimana, energi auranya bagaimana, kan kastanya bagaimana kan itu juga. Kalau di luar kayak gitu kan tempatnya kan gitu. Yang menunggu siapa kan gitu juga. Seperti itu. Kalau di tempat biasa kayak gini ya menyampaikan tentang hal pengetahuan apa yang ada kan begitu sahabat-sahabatku. Kalau teman-teman yang ada di rumah. Nah, terus bisa membedakan itu ya. Kalau tentang keilmuan sih mungkin insya Allah sih bisa ya, ilmu apapun kita pelajari, kita praktekkan juga bisa tentang seperti saya kan. Praktek terawang itu bisa. Itu kan banyak satu di medsos itu, kalau di medsos itu yang di media-media sosial yang lain-lain itu kan. Gitu. Nah, di Facebook juga ada juga saya itu kan saya membuka scan terawangan itu secara langsung, logika itu nggak ada yang saya kenal, orang komentar ada semua seperti situ. Itu kalau tapi yang tahu saya orangnya padanya natural, itu banyak sekali yang mudah membuat di situ status saya semua aja tentang terawangan, tentang apapun kita nggak mengenal tapi tahu di situ. Itu bisa membedakan yang satu spontan satunya Pak. Jadi nggak cuma cerita kayak gini tuh nggak, tapi ada pembuktian gitu teman-teman bapak yang ada di rumah ya. Saya sampaikan seperti ini, semoga bermanfaat semuanya. Saya tutup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.